Ada pertanyaan, apa manfaatnya ber-KTPK CPG kontekstual Weber-Ruth dalam pemulihan kontekstual? Akhir-akhir ini banyak klarifikasi yang ada di medsos tentang ajaran Kristen progresif yang menentang kebenaran firman Tuhan, dan ini dianggap ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kristen konvensional dan dalam Kristen progresif salah satu yang ditentang adalah Alkitab itu kuno dan tidak perlu diikuti sepenuhnya karena tidak ada kebenaran yang absolut. Ini banyak penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan secara orasi, klarifikasi, diskusi-diskusi di podcast, di medsos, dan perdebatannya banyak yang terus mengikuti ajaran-ajaran yang dianggap sesat dan apa yang ada di dalam teologi Kristen sudah dimulai dari abad awal sejak Yesus hadir ataupun di dalam perjanjian lama. Selama ada nabi yang asli, ada diikuti nabi yang palsu, ajaran yang benar diikuti ajaran yang menyesatkan, dan ini diawali di mana firman Tuhan dikontraskan dengan kata-kata ular di kitab Kejadian, dan itu terus-menerus sampai akhir zaman. Tuhan Yesus mengingatkan selalu bahwa di akhir zaman ada yang harus diwaspadai, yaitu Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dan dua ini inti yang akan terus diperdebatkan dan dianggap sesat karena tidak mengakui kemesiasan Yesus dan tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini terus akan terjadi. Bagaimana sikap orang yang namanya Kristen menghadapi kasus ini? Kita bisa mendengar orasi, khotbah, klarifikasi di medsos, di YouTube dan sebagainya, tapi apa yang perlu diperhatikan setiap iman Kristen, orang-orang yang percaya, sikap yang bagaimana, sikap yang perlu yang dilakukan untuk menangkal ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, dan Mesias palsu, nabi palsu. Bagaimana yang harus diambil kembali pada ajaran yang benar? Ada ilustrasi yang disampaikan di dalam satu buku teologi bahwa di Amerika banyak tersebar banyak dolar palsu, dan FBI mulai mentraining para kasir di bank-bank untuk menangkal dolar-dolar yang palsu. Bagaimana mengatasi ini supaya tidak terjadi kemerosotan yang asli semakin sedikit karena berkembangnya dolar palsu? Maka kasir-kasir bank di training oleh FBI dengan melatih mereka untuk mengenal dolar yang asli, ciri-ciri dolar yang asli. Kalau dia mendapat scan ultraviolet, bagaimana dipegang dengan diraba, bagaimana tanda-tanda yang asli. Dan kalau semua sudah mengerti apa yang asli dan ciri-cirinya dipegang dan dilihat dengan kasat mata, tahu ini yang asli, maka sangat mudah untuk menangkal, untuk menghapus, untuk membakar yang palsu karena dia tahu yang asli. Dan salah satu
orang yang di training tanya pada trainernya, "Pak, kenapa kita tidak mempelajari yang palsu-palsu itu?" Maka trainernya menjawab, "Kalau mempelajari terus yang palsu kehabisan waktu, dan mereka palsu itu bentuknya bermacam-macam, dan niatnya memang niat untuk menipu, dan itu yang jahat, pasti kita akan terus-menerus kehabisan waktu, kehabisan tenaga, dan ini tidak efektif, efisien." Dan ini yang perlu kita pelajari, yang asli saja, yang harus dipahami, yang harus dikenal, yang harus diketahui ciri-ciri khasnya. Maka inilah prinsip yang dipegang di dalam KTBK, pemuritan kontekstual, bahwa umat Tuhan jangan hanya diceramai, tetapi ia belajar mandiri, menemukan kebenaran-kebenaran kekal, prinsip-prinsip yang ada di firman Tuhan, mengenal Yesus yang sejati, Allah sejati, manusia sejati, Mesias yang sejati, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan didiskusikan semakin kuat argumentasinya, dan kebenaran itu yang dipegang. Kalau umat Tuhan dididik, didorong, dimotivasi, dan dilatih, diajar mengenal Alkitab dengan benar, maka setiap saat ada ajaran yang palsu, ia otomatis bisa menangkal ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk, mana yang tepat dan mana yang meleset. Ia semakin tahu, dan ini ciri-ciri orang yang dewasa. Orang yang dewasa tidak terumbang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu, tetapi dia mengenal kebenaran dan terus hidup dalam kebenaran. Inilah manfaat kita berKTBK dan CBC, untuk menangkal ajaran-ajaran yang tidak benar dengan sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.